Bonjour, selamat siang Sobat Prancis untuk Club de Lecture atau book discussion kita di bulan Maret atau edisi kali ini kita akan bahas salah satu penulis Prancis yang sangat spesialnya karena dia adalah salah satu peraih ataupun penerima Nobel di tahun 2008 di bidang kesusastraan. Novel ataupun buku yang akan kita bahas di sesi kali ini adalah salah satu karya yang juga banyak sekali diterjemahkan di beberapa negara, beberapa bahasa, salah satu di Indonesia. Di Indonesia mungkin ada 2-3 kali cetakan. Judulnya adalah Mencari Emas atau versi Perancisnya adalah Le Chercheur d'Or. Menarik karena versi Perancisnya itu pencari emas, sedangkan kalau dalam bahasa Indonesianya dia mencari emas. Jadi adalah salah satu perbedaan subjek yang kemudian kalau dalam bahasa Indonesia itu menjadi kata kerja mencari emas. Kita langsung saja ya, di samping saya ada Nanda yang baru-baru ini merampungkan buku yang lumayan tebal, 450, tunggu sebentar, kalau versi bahasa Indonesianya 445 halaman. Saya sendiri, Sobat Prancis belum pernah membaca, tapi sempat melihat-lihat resumenya. Kita langsung saja tanyakan ke Nanda, kira-kira bukunya seperti apa sih, sampai salah satu karyanya itu dia mendapatkan Nobel Kesusastraan. Berarti ada banyak sekali hal-hal yang istimewa di karya ataupun juga penulis dari, namanya adalah Jean-Marie Gustave Leclercq atau biasa disebut dengan Monsieur Leclercq. Ya, langsung aja Nanda, kesan pesan setelah membaca buku Mencari Emas ini tuh seperti apa? Jadi kalau pertama kali tuh kesannya itu langsung kayak, oh, penulisnya ini pencinta alam. Karena bagaimana cara dia menggambarkan alam di buku ini bikin menarik. Walaupun ada part-part di mana yang bikin bosan, tapi keseluruhannya itu kayak cerita dia bagaimana menggambarkan tokoh utama dalam mencari emas itu, harta karun itu kaya banget, alamnya itu kayak eksotik. Jadi 445 halaman, kamu bacanya berapa hari? Sekitar 3-4 hari. Wow. Dan itu di tengah-tengah itu nggak bosan? Ada beberapa part yang bikin bosan sampai pernah ketiduran pas baca, tapi ini buku termasuk bagus. Jadi saya bisa bilang dia layak dapat hadiah Nobel karena memang sebagus itu. Sebagus itu. Sekedar informasi bahwa Nanda ini sastra Inggris yang juga ya ini pertama kali nggak sih kamu membaca novel Prancis? Iya, ini pertama kali. Ya. Pertama kali, oke. Dan juga sekedar informasi juga Sobat Prancis bahwa Jean-Marie Gustave Leclercq ini adalah punya duit kewarganegaraan ya kalau nggak salah ya. Punya 2 kewarganegaraan. 2 kewarganegaraan, jadi satu warga negara Prancis dan juga Mauritius. Ya, Mauritius. Betul. Yang ada juga dalam cerita ini. Jadi digambarkan juga? Iya, ada pulau namanya Mauritius. Benar. Dia dari situ, dia orang itu juga. Oke, langsung saja berarti kita mau tahu ini background story-nya seperti apa, tempatnya, waktunya itu gimana dalam filmnya. Jadi mungkin untuk pertama-tama itu buku ini bergenre autofiksi, di mana autofiksi itu tidak fiksi semuanya, tapi ada juga yang dimasukkan dari kisah penulisnya. Oke. Jadi kisah nyata bercampur dengan fiksi. Oh, seperti itu. Kalau yang biasanya kan ada fiksional. Kalau fiksi itu berarti kan hayalan gitu ya. Ini autofiksi berarti? Ya, gabungan dari pengalaman sama fiksi. Oke, jadi tipikalnya adalah autofiksi. Kemudian kalau secara latar tempat waktunya ini tuh ada di mana? Tadi ada gambaran ada di Mauritius. Di Pulau Mauritius, di laut, saat dia berlaut pergi ke pulau bernama Rodrigues. Pulau namanya Rodrigues. Sobat Prancis tahu nggak itu di mana, Rodrigues? Yang saya baca itu terletak di Samudra Hindia. Oke. Ya, jadi Samudra Hindia berarti di benua Madagaskar mungkin? Madagaskar. Tunggu sebentar ya, kita cari, cek sebentar.
Kalau Pulau Rodriguez itu ada di pulau yang sama, namanya Pulau Mauritius. Yes, Mauritius. Ya. Right. Nah, ceritanya ini tentang seorang pemuda bernama Alexis. Nah, dia itu dari kecil sering diceritakan ayahnya bahwa ada harta karun yang dibawa bajak laut dan disimpan di pulau yang namanya Rodriguez itu. Alright. Nah, Alexis ini yang awalnya tidak percaya, tapi karena tuntutan ekonomi, dia jadi mulai, oh, aku harus cari ini. Harus cari karena tuntutan ekonomi. Jadi dia pergi berkelana itu di perjalanan dia bertemu dengan banyak tantangan, mulai dari fisik sampai yang menguras emosi, fisik, semuanya. Kayak jatuh bangunnya dia mencari itu harta karun, sampai dia bertemu dengan orang-orang penduduk Rodriguez. Begitu. Jadi pelajarannya itu sangat banyak yang tercantum dalam buku ini. Base-nya si Alex, jadi Alex ini adalah karakter utama. Ya, ada berapa karakter utamanya? Kalau dibilang karakter utama cuman Alexis, karena ini sudut pandang orang pertama. Right. Jadi seperti diarinya si Alexis. Jadi dia menceritakan bagaimana perjalanan dia untuk mencari harta karun yang disembunyikan itu. Oh, jadi itu dia yang membuat karya ini juga auto fiksi. Ya. Karena biasa kalau sobat Prancis baca novel itu kan seringkali kita dapat sudut pandang orang ketiga, kemudian ada naratornya tersendiri. Nah, sedangkan kalau dalam Mencari Emas ini si Alexinya adalah hero-nya dalam story ini, kemudian juga dia pemeran utama. Dia juga narator. Jadi seakan-akan kita baca diary atau jurnal. Diary ya. Oke, diary. Oke. Itu yang bikin menarik. Tapi baca diary orang yang kita nggak kenal atau secara fiksi itu gimana rasanya? Saya sendiri belum pernah. Kalau saya pas baca ini kayak asik aja, kayak wah, oh begini ya perjalanan dia seperti ini. Jadi kita bisa merasakan emosi yang dirasakan Alexis juga saat dia mencari harta karun itu. Right. Apa yang membuat lalu kemudian ini tuh menjadi spesial? Karena kalau nggak salah ini tuh salah satu karya yang banyak sekali diterjemahkan di beberapa bahasa. Otomatis tidak hanya sekedar tema petualang gitu ya, Dora the Explorer juga. Tapi ini tuh apa yang unik dari karya yang ini? Pertama uniknya itu karena alamnya itu saya suka banget bagaimana cara dia menceritakan alamnya itu yang pertama. Terus yang kedua itu tidak hanya kisah petualangan, ada juga kisah keluarga, kisah percintaan, pertemanan, dan juga kondisi saat Perang Dunia Pertama. Saya lupa mention tadi kalau ini latar belakangnya itu sebelum Perang Dunia Pertama dan saat Perang Dunia Pertama. Jadi sebelum dan saat Perang Dunia Pertama. Iya. Jadi itu 1918 dong. 1918 kan ya, Perang Dunia Pertama ya nggak sih? Kalau saya salah mau dikoreksi tapi ya kan. Tapi kita tahu bahwa Jean-Marie Gustave Leclerc ini dari buku ya, informasinya dia lahir di Nice, Prancis tanggal 13 April 1940. Dia aja baru lahir 5 tahun sebelum Perang Dunia Kedua. Tetapi ceritanya tentang background tempatnya itu sebelum Perang Dunia Pertama. Nah, itu dia kan di bukunya dia bilang kalau dia dedikasikan buku ini untuk kakeknya. Nah, bisa saja itu kisah kakeknya atau sedikit-sedikit dia ambil dari kisah kakeknya. Itu untuk kakekku. Jadi ini kalau sobat Prancis lihat, jadi wajar dedikasi buku ini adalah untuk kakekku yang bernama Leo Clezio kalau nggak salah ya. Untuk penciptaan bukunya sendiri ini tahun 1985. Menarik karena buku ini tuh terbitnya 1985, tetapi background waktunya itu back to ketika Perang Dunia Pertama dan sebelum Perang Dunia Pertama, which is itu 1918. Menarik. Oke, kisah percintaan. Dari segi percintaannya kayak gimana? Kalau dibaca ini pasti penulisnya kayak anti romantik. Kayak romantisnya itu nggak terlalu berlebihan tapi nggak terlalu kurang, pas. Dimana dia menggambarkan kalau dia mencintai orang itu sangat mencintai tapi tidak berlebihan. Jadi tidak jatuhnya kayak alay. Jadi kayak
percintaan dewasa tapi yang pas untuk ukuran buku yang memang temanya untuk petualangan. Oke. Seperti Oke, itu, oke. jadi pas. Tokoh utamanya Alexi ini apakah ketika kamu baca kamu udah bisa gambarkan tokoh utama ini seperti apa, usianya berapa? Tadi disebutkan dimention bahwa dia tuh kayaknya berasal dari keluarga menengah ke bawah. Ya, menengah ke bawah, kurang berkecukupan. Kerjaannya misalkan untuk kesehariannya dia sebagai apa sih sampai dia memutuskan untuk saya mau cari harta karun deh. Kalau pekerjaan nggak terlalu dimention, cuman bagaimana emosinya itu kayak dalam emosinya itu kayak dia juga harus kayak ayahnya ini kayak mau sekali si Alexis untuk dapat harta karun itu. Dia sampai bikin petanya sendiri. Jadi itu kayak dari dorongan luar juga kena kemiskinan. Terus keinginan ayahnya untuk dapat harta karun itu juga kan ayahnya sudah meninggal lama sebelum dia memulai petualangannya. Jadi itu yang mendorong dia. Jadi lebih ke emosi gitu yang mendorong dia untuk pergi. Jadi itu. Si ayah kemudian membuatkan peta yang ada gambarnya bahwa di sini tuh ada harta karun. One day kamu harus temukan tempat tersebut. Ya, seperti itu. Dan tempatnya itu kira-kira ada di Pulau Rodriguez. Bisa di spill aja. Kira-kira dia temukan harta karunnya atau gimana? Karena judulnya mencari emas, seperti ini ya. Apakah dia at the end dia finally menemukan harta karun tersebut? Ini dia yang bikin dia menang hadiah Nobel. Kenapa? Karena di endingnya itu dia tidak dapat emasnya. Wow, 450 halaman Sobat Prancis itu ternyata nggak mendapatkan. Tapi akhirnya dia sadar kalau ternyata bajak laut yang sering diceritakan ayahnya itu buang harta karunnya di laut. Sorry. Jadi ayahnya kan gambar, iya. Gambar peta. Ya. Terus si Alexi nyarinya di suatu pulau. Pulau itu, karena ayahnya bilang ada di pulau itu. Tapi ternyata dia jatuhkan semua harta karunnya di laut. Itu bajak lautnya taruh di laut semuanya. Di ending itu digambarkan ada 2 orang anak yang kayak lari-lari ke Alexis bilang, ini bukannya emas. Terus Alexis bilang, oh iya ini emas. Udah langsung sadar di situ dia kalau ini bajak laut taruh emasnya semua di dalam laut. Berarti si Alexis tahu kalau emasnya tuh ada di dalam laut. Di dalam laut. Dan dia nyari lagi? Enggak itu. Karena Alexis sudah tahu bahwa tidak selamanya harta karun itu berupa harta. Wadidaw. Oke, jadi pencarian emas atau judulnya Chercheur d'or itu diakhiri mungkin bahwa makna emas sendiri itu tidak hanya emas yang ya seperti fisik yang kita lihat ya, mencari emas atau harta karun bisa berupa sesuatu yang lebih bermakna lagi. Merci beaucoup Nanda. Kita untuk teman-teman yang mau tertarik misalkan baca bukunya Mencari Emas, ini ada koleksinya di Alliance Francaise Makassar. Kalian bisa datang ya dan juga bisa baca bukunya. Menarik ya? Menarik. 4 sampai 5 hari kalau kalian punya waktu untuk membaca. Merci beaucoup. Kita jumpa di book discussion atau club de lecture selanjutnya next month ya. Merci beaucoup.